Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Desmi di mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dengan topik menstruasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak anak-anak untuk duduk hening sejenak. Di sini anak-anak bisa memutar video duduk hening. Klik tulisan yang ada garis bawah ini ya. Sudah? Nah, kita lanjut. Untuk yang pertama, kita akan membahas proses menstruasi. Nah, mungkin untuk kelas 9 awam untuk anak-anak mengetahui fase-fase menstruasi ini. Nah, menstruasi itu sendiri dialami oleh kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki tidak. Mungkin anak-anak ibu yang perempuan ada yang sudah menstruasi, ada yang belum. Dari sini setiap perempuan itu berbeda-beda. Nah, walaupun di sini kita membahas menstruasi pada perempuan, tapi baik yang sudah menstruasi, yang belum, maupun laki-laki akan tetap mempelajari materi ini. Jadi simak dengan baik-baik ya. Nah, untuk fase menstruasi, secara ideal itu dalam satu siklus menstruasi berlangsung 28 hari. Jadi maksudnya satu siklus itu ketika kamu menstruasi di hari pertama itu sampai selesai menstruasi, kemudian bertemu lagi pada hari menstruasi itu selama 28 hari. Jadi kalau menstruasi itu mungkin kira-kira 3 hari atau sampai 1 minggu. Tapi untuk berjumpa kembali pada menstruasi lagi itu idealnya adalah 28 hari. Nah, kemudian untuk tiap perempuan biasanya siklusnya berbeda-beda, ada yang panjang maupun pendek. Ada yang 21 hari, ada juga sampai yang 30 hari. Nah, menstruasi itu apa sih? Dari tadi Ibu sudah jelaskan yang perempuan sekian hari, sekian siklus. Nah, sedangkan fase untuk pengertian menstruasi itu sendiri itu adalah meluruhnya dinding rahim atau endometrium. Nah, itu intinya. Pada dinding rahim perempuan itu terdapat banyak pembuluh darah. Jadi ketika rahim itu tidak dibuahi, tidak terjadi fertilasi, tidak adanya bertemu sel perempuan, ovum atau sel sperma pada laki-laki itu tidak ada bertemu. Jadi rahim itu akan meluruh, darahnya akan keluar melalui kelamin perempuan. Nah, itu sih intinya untuk menstruasi. Nah, pada fase menstruasi itu di sini ada banyak versi. Ada yang menyebutkan 3 fase menstruasi, ada yang menyebutkan 4 fase menstruasi. Untuk yang 3 fase menstruasi itu terdiri dari tahap menstruasi, kemudian proliferasi, kemudian sekretori. Nah, itu untuk 3 fase menstruasi. Sedangkan untuk 4 fase menstruasi di sini ada tahap menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Ini yang 4 jenis fase menstruasi. Jadi antara 3 sama 4 fase ini itu sama saja. Jadi kalian boleh pakai yang 3 fase atau yang 4 fase. Nah, untuk gambarnya juga Ibu sudah lengkapi. Ini 3 fase. Kemudian yang di bawah ini adalah yang 4 fase. Itu sama saja ya, cuman di 4 fase ini Ibu tambahkan tentang hormonnya. Nah, di sini untuk gambar ini kalian bisa lihat pada bagian ini itu adalah fase menstruasi, meluruhnya dinding rahim. Jadi di sini darahnya akan keluar pada fase menstruasi, gambarnya seperti ini. Ada bercak-bercak merah itu. Nah, kemudian di sini mulai dia menebal. Di sini mulai menebal untuk tempat janin berkembang nanti. Jadi ketika hari ke-14 di sini, nah di sini garis lurus ini, itu akan terjadi ovulasi.
terjadi ovulasi. Di sini jika bertemu sel jantan dan sel betina, maka dinding rahim itu akan tetap menebal sebagai tempat janin. Jika tidak ada bertemunya kedua sel jantan maupun betina itu, maka dinding rahim ini tidak menebal, dia akan luruh lagi terjadi proses menstruasi. Nah, seperti itu intinya. Nah, untuk hormon-hormonnya Ibu jelaskan di gambar ini ya. Nah, di sini kita ada 4 jenis hormon. FSH di sini hormon yang pertama kali akan aktif ketika proses menstruasi, kemudian estrogen. Di sini hormon akan mempengaruhi perubahan sekunder pada perempuan. Kemudian pada ovulasi, tahap ovulasi ini dia akan meningkatkan hormon LH. Sementara pasca ovulasinya hormon progesteron menurun. Itu untuk hormon-hormonnya pada fase menstruasi. Kalian bisa baca lengkapnya di sini, deskripsi ini. Nah, Ibu juga menyisipkan video animasi menstruasi. Jadi ada animasinya, kalian bisa tonton di sini. Seperti biasa, jika dalam bentuk video, kalian bisa mengklik tulisan yang bergaris bawah. Nah, ini video animasi menstruasi, kemudian ini penjelasan lebih lengkapnya mengenai grafik yang tadi yang di atas itu ya. Nah, ini hormon yang tadi Ibu jelaskan. Nah, ini Ibu ada kasih tips untuk anak-anak perempuan. Ada aplikasi yang bagus di Google Play Store. Kalian boleh install menstruasi diary ini, menstrual diary. Dia di sana kalian bisa mencatat hari-hari apa aja, tanggal berapa saja kalian menstruasi dan kapan selesainya. Nah, di sana dengan menggunakan aplikasi ini kalian tidak akan lagi bocor di mana-mana. Kalian sudah tahu akan diingatkan sekian hari akan menstruasi, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Kalender menstruasi nih. Terinstall, Ibu sudah memakainya. Jadi kalian boleh memakainya juga ya. Nah, untuk lanjut. Nah, ini untuk yang laki-laki juga perlu tahu menstruasi ini, materi ini, karena akan membantu pasangannya nanti. Kelak setelah menikah, laki-laki kan pasti punya pasangan perempuan. Nah, untuk pasangannya itu ini salah tulis ya, baik terjadi pada pasangannya, baik itu menstruasi. Nah, ini baik ya, baik itu menstruasi maupun masa subur untuk dibuahi. Jadi yang laki-laki juga perlu tahu untuk pasangannya kapan menstruasi. Kalau dia sudah timbul jerawat ataupun dia emosian, pasti kalian sudah bertanya-tanya, mungkin dia sedang menstruasi. Dan juga bisa kalian cari masa suburnya. Kalau sudah menikah nanti kan mau punya anak, kalian bisa menghitung kapan masa subur untuk dibuahi agar anaknya itu bisa jadi gitu loh. Di color ini juga ada kapan masa suburnya, kapan menstruasi. Di sini sudah lengkap. Kalian bisa menggunakan itu untuk yang kaum perempuan ya, yang laki-laki tidak perlu. Nah, selanjutnya yaitu proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, yang tadi Bu katakan di sini, fertilisasi adalah peristiwa pembuahan atau peleburan sel sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Nah, fertilisasi ini terjadi di tuba falopi atau oviduk. Sudah minggu lalu ya. Nah, untuk tahapnya, jadi fertilisasi tadi bertemunya sperma ditambah ovum, kemudian menjadi zigot. Ini ditambah kemudian menjadi zigot. Nah, kemudian zigot itu berkembang menjadi ini morula, blastula, gastrula hingga menjadi embrio. Ini Ibu ada tipsnya untuk hafalan dari perkembangannya itu. Kalian bisa ingat MBG.
morula, blastula, dan gastrula. Bukan mol Bali Galeria ya. Di sini kalau IPA-nya berarti morula, blastula, dan gastrula. Nah, ini juga Ibu ada video animasi proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Jadi ada embrio di dalam rahim itu juga di sini kalian bisa tonton. Nah, untuk tugasnya di sini Ibu bagi jadi 2 ya. Banyak salah ketik ini membuat ya. Membuat tipe soal. Nah, satu khusus untuk perempuan, yang satu untuk laki-laki. Jadi jangan terbalik untuk membuat soal. Nanti tulis di buku latihan, buku tulisnya, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, ini untuk tugas yang perempuan sama ada 5 soal, yang laki-laki pun juga ada 5 soal. Ini yang laki-laki ya, di bawahnya. Itu ada 5 soal. Nah, di sini soal yang pertama itu berbeda. Jadi kalau yang pertama itu yang untuk perempuan pasti yang ditanyakan adalah sudah menstruasi atau tidak, gimana perasaannya. Sementara untuk yang laki-laki karena dia tidak menstruasi, jadi anak laki-laki lakukan seperti wawancara, bisa bertanya ke ibu ataupun saudara perempuannya. Nah, seperti itu untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa paham untuk materi hari ini. Jika kurang paham, kalian bisa chat WA ke ibu. Untuk tugas hari ini, seperti biasa, ibu kasih waktu jam 6 sore ya. Semoga anak-anak tepat waktu untuk mengumpulkan tugasnya. Jangan lagi menunda. Oke? Nah, sekian dari ibu. Terima kasih. Om Santi Santi Om.